Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Agung Aji, pengampu mata kuliah Epidemiologi Bencana. Semoga hari ini kita selalu diberi kesehatan. Kali ini kita akan berdiskusi tentang konsep dan pengertian bencana. Gak usah lama-lama, yuk kita diskusi. Tujuan umum pada materi ini adalah kalian mampu menjelaskan tentang konsep dan pengertian bencana dengan baik. Tujuan khusus pada materi kali ini adalah kalian mampu menjelaskan apa itu bencana, menjelaskan bencana dari perspektif budaya, psikologi, menjelaskan konsep risiko, ancaman, kerentanan, dan kapasitas. Pada slide ini tentunya kalian masih ingat bencana alam yang pernah terjadi di Indonesia. Tsunami Aceh tahun 2004, erupsi Gunung Merapi tahun 2010, kemudian gempa di Lombok tahun 2018, dan tsunami di Palu Donggala tahun 2018. Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 5 provinsi di Indonesia dengan jumlah paling banyak terjadi bencana adalah: pertama, Jawa Tengah dengan 392 bencana, baik itu bencana alam dan non-alam. Kemudian Jawa Timur sejumlah 315 bencana, baik itu bencana alam dan non-alam. Urutan ketiga ada Jawa Barat dengan jumlah bencana 221 bencana, Sumatera Barat dengan 96 bencana, dan Aceh dengan 90 bencana. Kemudian pada tahun 2020 sampai dengan tanggal 3 September 2020, BNPB mencatat jumlah kejadian bencana alam di Indonesia yang paling mendominasi adalah bencana banjir, kemudian diikuti puting beliung dan tanah longsor. Bencana alam menimbulkan 3.871.567 jiwa terdampak dan mengungsi. Sedangkan sebanyak 296 jiwa itu meninggal dan hilang. Selain bencana alam, tentunya kita semua sudah tahu bahwa sejak tanggal 13 April 2020, pemerintah menetapkan penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional non-alam. Pertanyaannya adalah, apa itu bencana? Bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Berdasarkan Undang-Undang Penanggulangan Bencana Nomor 24 Tahun 2007, itu bencana dikategorikan menjadi 3, yaitu bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam. Antara lain contohnya berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Sedangkan bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Sedangkan bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia, yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas dan teror. Slide berikutnya kita akan bahas tentang bencana yang dilihat dari perspektif budaya dan psikologi. Budaya dalam hal ini bisa kita artikan sebagai adat istiadat atau paham yang melekat pada masyarakat di suatu wilayah. Misalnya sejarah lisan dari letusan Gunung Merapi menjadi terintegrasi ke dalam masyarakat, baik dalam penggambaran dalam seni, bisa melalui legenda, atau dimasukkan dalam ritual keagamaan. Dalam konteks ini, respon terhadap bencana sangat ditentukan dan dipengaruhi oleh budaya masyarakat
yang dianut. Perspektif terhadap bencana dilihat dari teori budaya dibedakan menjadi dua, yaitu budaya masyarakat modern dan budaya tradisional. Masyarakat modern menempatkan bencana sebagai bagian dari unit sosial kehidupan manusia di dunia ini. Manusia modern semakin menyadari bahwa bencana sebagai sesuatu yang tidak dapat dihindari dari kehidupan masa kini. Kemudian masyarakat tradisional melihat atau budaya tradisional melihat bencana sebagai bentuk penghakiman Tuhan atas manusia yang ingkar kepadanya. Kemudian bencana dari perspektif psikologi digambarkan melalui suatu siklus yang sesuai dengan tahapan terjadinya bencana. Pada tahap pra-bencana, misalnya orang yang diliputi perasaan tidak berdaya, ketakutan, dan rentan. Pada fase kejadian, dengan terjadinya bencana yang mungkin mengakibatkan kerugian harta benda dan nyawa sanak saudara, maka yang sering terjadi itu adalah perasaan shock, tidak percaya, kebingungan, dan panik. Sedangkan pada tahap honeymoon community cohesion, mulai muncul solidaritas dan harapan. Pada fase disilusi, biasanya dialami oleh korban bencana pada setelah terjadinya bencana. Pada tahap ini muncul kekecewaan, hilang harapan, kelelahan fisik, frustasi, bahkan bisa mengakibatkan konflik. Pada fase rekonstruksi, ketika kehidupan telah pulih, meskipun tidak sesuai sedia kala, namun pada fase ini muncul harapan untuk memulai sebuah kehidupan yang baru. Dalam uraian sebelumnya, bencana didefinisikan sebagai suatu kejadian yang diakibatkan oleh faktor alam atau non-alam, yang bisa menyebabkan kematian, kerugian, atau kerusakan komunitas. Potensi terjadinya sesuatu yang akan menyebabkan kematian atau kerusakan tadi disebut ancaman atau bahaya atau hazard. Secara umum, hubungan antara hazard, vulnerability, capacity, dan risk apabila digambarkan dalam bentuk persamaan dan diagram seperti berikut. R atau resiko bencana sama dengan hazard, ancaman, dikali vulnerability, kerentanan, dibagi dengan capacity atau kapasitas. Lebih jelas kita lihat pada gambar berikut ini. Pada gambar A digambarkan adanya suatu ancaman, yaitu batu besar bundar di atas bukit yang setiap saat itu dapat jatuh bila ada penyebabnya, baik itu angin atau yang lainnya. Dengan demikian, manusia di bawahnya menghadapi namanya sebuah atau suatu risiko. Pada gambar B digambarkan kondisi bencana, yaitu ancaman batu tersebut jatuh sehingga mengenai manusia dan bangunannya. Apabila manusia tidak melakukan upaya pengurangan dan pencegahan yang diperburuk dengan kondisi ketidakmampuan, maka disebut sebagai vulnerability atau rentan, yang berarti risikonya itu lebih besar. Tetapi jika manusia melakukan upaya mitigasi, kesiapsiagaan, peringatan dini, rencana evakuasi, tanggap darurat, dan langkah-langkah lainnya, maka dapat dikatakan telah melakukan pengurangan risiko bencana sebagaimana diilustrasikan pada gambar C. Oke, sekian materi dari saya. Kita akan bahas banyak lagi tentang bencana dan sudut pandang epidemiologi di video-video berikutnya. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.